Mulim Tigaku. Suku Korowai adalah suku yang baru ditemukan keberadaannya sekitar 30 tahun yang lalu di pedalaman Papua Indonesia dan berpopulasi sekitar 3.000 orang. Suku terasing ini hidup di rumah yang dibangun di atas pohon yang disebut rumah tinggi. Beberapa rumah mereka bahkan bisa mencapai ketinggian sampai 50 meter dari permukaan tanah. Suku Korowai adalah salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka sampai tahun 1970. Mereka tidak mengetahui keberadaan setiap orang selain kelompok mereka. Bahasa mereka termasuk dalam keluarga Oyo Dumut, Papua Tenggara, dan merupakan bagian dari film Trans Nugini. Sebuah tata bahasa dan kamus telah diproduksi oleh ahli bahasa misionaris Belanda. Mayoritas klan Korowai tinggal di rumah pohon di wilayah terisolasi mereka sejak tahun 1980. Sebagian telah pindah ke desa-desa yang baru dibuka dari Yani rumah di tepi sungai Bechking, area Kombai Korowai, Mudan Basman, daerah Korowai Citak. Pada tahun 1987 wilayah pedesaan dibuka di Manggel Diafufla, 1988 Mabul di tepi sungai Eilanden, 1989 dan Haiflambolu, 1998. Tingkat absensi desa masih tinggi karena relatif panjang jarak antara permukiman dan sumber daya makanan, sagu. Suku Korowai adalah salah satu suku adat di pedalaman Papua yang masih mempertahankan dengan teguh tradisi nenek moyang. Salah satunya membangun rumah di atas pohon tinggi yang disebut rumah tinggi. Beberapa rumah pohon suku Korowai bahkan dapat mencapai ketinggian 50 m dari permukaan tanah. Suku Korowai membangun rumah di atas pohon bertujuan agar terhindar dari binatang buas dan juga gangguan dari roh jahat. Suku ini takut terhadap serangan lalau atau iblis yang kejam. Konon katanya lalau merupakan makhluk yang jalan layaknya seperti mayat hidup dan berkeliaran pada malam hari. Sebutan lalau ditujukan untuk semua orang asing yang tidak termasuk penduduk mereka. Bahkan orang Papua lainnya pun bisa disebut dengan julukan lalau. Mereka percaya bahwa semakin tinggi rumah yang mereka buat maka akan semakin terhindar dari gangguan roh-roh jahat. Terlepas dari segala alasan tersebut, suku Korowai begitu menghargai nenek moyangnya. Oleh karena itu mereka juga menganggap bahwa rumah tinggi tersebut merupakan warisan dari leluhur yang harus tetap dilaksanakan, sehingga mereka akan tetap merasa nyaman dan aman meskipun harus bersusah payah memanjat pohon yang tinggi. Dalam pembuatan rumah pohon ini, suku Korowai tidak sembarangan dalam memilih pohon. Mereka akan memilih pohon yang besar dan kokoh untuk dijadikan sebagai fondasi rumahnya. Kemudian pucuk pohon tersebut digunduli dan dijadikan sebagai hunian rumah mereka. Semua bahan yang digunakan untuk pembuatan rumah tinggi ini terbuat dari bahan alami. Kerangka rumahnya pun terbuat dari batang kayu kecil, sedangkan lantainya menggunakan cabang pohon. Kemudian mereka memanfaatkan kulit pohon sagu dan daun hutan sebagai dinding dan atap rumahnya. Setelah itu semua bahan tersebut diikat menggunakan tali yang berasal dari ranting atau akar yang kuat. Biasanya pembuatan rumah pohon ini bisa memakan waktu sekitar 7 hari karena suku ini masih memegang teguh adat istiadat leluhurnya, sehingga sebelum mendirikan rumah tersebut suku Korowai akan melakukan ritual malam terlebih dahulu guna mengusir roh jahat. Rumah pohon ini biasanya hanya bertahan hingga 3 tahun lamanya. Hal tersebut dikarenakan rumah mereka hanya menggunakan bahan-bahan alami saja. Mereka memanfaatkan hutan yang lebat sebagai sendi kehidupan. Sementara hewan seperti babi dan anjing hutan dijadikan sebagai hewan peliharaan suku Korowai. Bagi mereka babi memiliki nilai sosial dan hanya akan dibunuh pada saat ritual serta acara-acara khusus, sedangkan anjing mereka gunakan sebagai hewan untuk berburu. Orang-orang Korowai menempati kawasan hutan sekitar 150 km dari laut. Arafnya mereka merupakan pemburu dan pengumpul yang mempunyai keterampilan dalam bertahan hidup. Sampai sekitar 1975, Korowai hanya mengenal satu sama lain di antara mereka dan hampir tidak mempunyai kontak dengan dunia luar. Suku ini memiliki kehidupan yang seimbang di mana mereka begitu menjaga hubungan antara sesama manusia dan alam. Suku Korowai begitu menjunjung tinggi nilai
nilai kesetaraan dalam menjalin hubungan antar sesama manusia. Begitu setaranya suku ini hidup tanpa ada strata sosial seperti adanya kepala suku atau panglima perang.